Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 391. Setelah bangun keesokan harinya, Gu Qinglian masih terikat pada Long Zaitian seperti gurita. Tetapi Long Zaitian sudah terbiasa, dan Gu Qinglian juga menerima begitu saja. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, dia sudah terbiasa dengan keberadaan Long Zaitian. Long Zaitian bangun di pagi hari, mengirim Gu Qinglian untuk bekerja, dan setelah mengirim Long Xiaoxi untuk bekerja, dia pergi ke grup Longteng. Di grup Longteng, selain mengetahui pelatihan Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng, pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Selain itu, Lu Qingyao tidak bisa datang untuk latihan karena cedera serius. Dengan cara ini, hanya Qin Xiaomeng yang tersisa di grup Longteng. Setelah memahami esensi Tai Chi, Qin Xiaomeng jelas lebih kooperatif dengan Long Zaitian dalam pelatihan. Tidak peduli apa yang Long Zaitian ajarkan, dia melakukannya tanpa kesalahan. Terutama karena dia lebih kooperatif secara emosional. Setelah mengatur konten pelatihan Qin Xiaomeng, Long Zaitian pergi ke rumah sakit untuk menemani Long Defu dan membantu merawat Long Defu. Meskipun kondisi rumah sakit sangat baik, Li Ping telah berada di tempat seperti rumah sakit, dan itu tidak terlalu baik. Untungnya, ibu saya lahir dalam kemiskinan, tidak hanya dia tidak merasakan penderitaan seperti itu, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia lebih nyaman daripada tinggal di rumah. Long Zaitian menikmati waktu tenang yang langka, tetapi segala sesuatu di kota Linjiang tidak tenang. Kantor Fang Shengtian di lantai atas gedung Fangtian, Beicheng, kota Linjiang. Semua orang berdiri di depannya dengan sangat hati-hati. Pada saat ini, dia mengambil dokumen di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Setelah sekian lama, akhirnya dia meletakkan file tersebut di desktop. Apakah ini informasi yang kamu selidiki? Fang Shengtian menunjuk informasi di desktop, tanpa ekspresi dan asli. Hanya ada begitu banyak untuk diselidiki. Seorang adik laki-laki sangat berhati-hati. Long Zaitian ini adalah menantu dari keluarga Gu di kota Linjiang. Dia kembali ke kota Linjiang 5 tahun yang lalu. Dia adalah penduduk asli kota Linjiang, orang tuanya berada di kota Linjiang, dan dia memiliki seorang adik perempuan. Adapun di mana dia berada 5 tahun yang lalu, apa yang dia lakukan, tidak ada sama sekali. Dalam dokumen ini, dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman hidup yang hilang. Apa yang dia lakukan dalam 10 tahun terakhir? Informasi tentang Lin Si bahkan lebih dibesar-besarkan. Kamu hanya tahu namanya, dan dia berasal dari ibu kota kekaisaran, dan bahkan belum menemukan keluarga mana dia berasal. Nada bicara Fang Shengtian tenang dan otentik, tetapi semua orang merasa bahwa semakin tenang, semakin besar masalahnya. Shengtian, mereka benar-benar melakukan yang terbaik, dan hanya ada begitu banyak yang bisa kita selidiki. Long Zaitian itu bukan hanya menantu sampah dari keluarga Gu. Saya pikir perlu dicatat bahwa itu adalah gadis bernama Lin Si. Menurut data investigasi kami, apakah itu Lin Si atau Long Zaitian, mereka memiliki hubungan yang baik dengan grup Longteng. Penatua pertama berdiri dan berkata, saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa berbicara. Ini ada hubungannya dengan Qin Yuanlin. Fang Shengtian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Ya, penatua itu menjawab. Itu bagus, tapi aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Qin Yuanlin ini. Apakah dia ingin menjadi kaisar dunia bawah tanah kota Linjiang? Saya benar-benar ingin tahu. Anda dapat membuat janji dengan Qin Yuanlin dan mengatakan saya untuk makan bersamanya. Fang Shengtian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada penatua agung di sampingnya. Ini mungkin, tapi apa yang ingin kamu lakukan, Shengtian? Di atas tanah di kota Linjiang dan di bawah tanah di kota Linjiang, selalu ada aturan bahwa air sumur tidak melanggar air sungai. Jika kamu ingin membunuh Qin Yuanlin, saya khawatir Anda akan melanggar aturan. Selain itu, Qin Yuanlin ini bukan peran yang mudah. Jika keluarga Qin dapat bangkit dalam beberapa tahun, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia tidak memiliki pendukung. Penatua Agung agak mengerikan. Bagaimana menurutmu? Aku mengajaknya bertemu, hanya ingin makan. Aku tidak bilang aku akan membunuhnya. Aku hanya ingin mencari tahu tentang situasinya. Lagi pula, kami kalah, dan putrinya mengambil pujian. Fang Shengtian memainkan kunci pas di tangannya, seolah-olah dia menunjuk sesuatu secara otentik. Itu bagus. Shengtian, kamu tidak boleh bertindak secara impulsif. Jika kamu membunuh Qin Yuanlin, aku khawatir seluruh kota Linjiang dan bahkan seluruh negara akan menjadi sensasi. Pengaruh Qin Yuanlin di kota Linjiang dan bahkan seluruh negara sangat besar, selama bertahun-tahun. Penatua Agung merasa sedikit nyaman, dan kemudian berkata, "Yah, aku mengerti semua ini, tidak ada yang bisa dilakukan, turun saja dulu." Fang Shengtian adalah tahu lagi, dan semua orang mendengar kata-kata itu dan setuju. Omong-omong, saya mendengar bahwa tetua pertama dan Qin Yuanlin sangat dekat. Berapa banyak Anda menagih orang tua itu, dan Anda sangat memikirkannya. Fang Shengtian tiba-tiba berkata lagi, ketika tetua pertama mendengar kata-kata ini, jantungnya berdetak kencang, dan kemudian dia berbalik. Mengapa Shengtian mengatakan hal seperti itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa semakin dekat dengan beberapa orang besar di kota Linjiang bermanfaat bagi pengembangan bisnis kita?
Ketika Penatua mendengar kata-kata itu, dia sangat berhati-hati. Itulah yang saya katakan, tetapi jangan terlalu dekat. Lagi pula, kami dan mereka bukan orang yang sama, dan kami tidak tahu detail Qin Yuanlin. Dia bisa menjadi begitu besar sehingga dia tidak akan mengandalkannya. Anda harus mengerti. Memiliki kekayaan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kekayaan, itulah yang disebut kepolosan orang biasa. Kesalahan orang-orang terkemuka. Fang Sengtian berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Bos Fang, atas pengajaranmu. Ketika tetua pertama mendengar kata-kata itu, keringat halus keluar dari dahinya, dan dia berbicara dengan sangat hati-hati. Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, melambaikan tangannya, dan membiarkan Penatua Agung turun. Ketika Penatua Agung melihat ini, dia langsung merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Pada saat yang sama, stadion tinju bawah tanah di Hongdaokou, Dongcheng, kota Linjiang berada di lantai 5, dan Lei Hu juga memegang dokumen di tangannya. Benda ini, apakah informasi yang kamu selidiki? Lei Hu melemparkan informasi itu ke atas meja, sedikit sedih. Itu benar. Long Zaitian adalah menantu yang bergabung dengan keluarga Gu 5 tahun lalu. Keluarga Gu sendiri hanyalah keluarga kelas 2 di kota Linjiang, dan mereka tidak diperbolehkan bermain kartu. Tapi Gu Qinglian, putri ketiga dari keluarga Gu, terkenal di kota Linjiang. Ketika dia belum menikah, dia diakui sebagai kecantikan nomor 1 di kota Linjiang dan memegang kekuasaan keluarga Gu. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria tua dari keluarga Gu bersikeras untuk menikahinya dengan Long Zaitian. Long Zaitian menikah untuk kedua kalinya dan membawa seorang anak. Selama 5 tahun, tidak pergi bekerja, dan telah makan nasi lunak. Pada saat ini, Gaoba berbicara dengan fasih, dan ketika dia menyelidiki informasi seperti itu, dia juga sedikit terkejut. Ini dan strategi Tuan Long hanya 2 orang, oke. Juga, terus katakan, tidak ada informasi ini, katakan saja. Pada saat ini, Lei Hu berkata lagi. Karena masalah ini, keluarga Gu juga menendang garis keturunan Gu Qinglian dari keluarga, mengira mereka memalukan. Namun, yang aneh adalah tren baru-baru ini. Saat ini, Gaoba adalah jalannya lagi. Dia pada dasarnya melakukan semua pekerjaan yang diminta Dong Cheng untuk dilaporkan. Dia tidak terlihat bodoh, tetapi dia termasuk tipe yang berpikiran berani, dan dia adalah orang yang licik. Apa arah angin baru-baru ini, bisakah kamu selesai berbicara pada satu waktu? Lei Hu mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Bab 392. Baru-baru ini, Long Zaitian meninggalkan rumah Gu dan pindah ke villa di puncak Gunung Yunlan. Dikatakan bahwa dia putus dengan ibu mertuanya. Inilah yang dikatakan ibu mertuanya di semua tempat. Itu disebarkan oleh orang lain. Saya tidak tahu apakah itu benar. Juga, bahkan Gu Qinglian dan dia memiliki satu pikiran dan mengikutinya ke villa di puncak gunung. Tidak hanya itu, tetapi baru-baru ini Gu Qinglian mengambil alih proyek keluarga Gu dan keluarga Qin, dan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Gu. Gaoba melaporkan hal lain. Jika saya bisa tinggal di villa di puncak Gunung Yunlan di kota Linjiang, saya juga akan setuju dengannya. Mungkin Tuan Long memiliki beberapa peluang dan kemudian mengubah situasinya, jadi dia kaya. Lei Hu sedikit terdiam. Bos, Anda tidak bisa mengatakan itu. Meskipun Long Zaitian sia-sia selama ini, Gu Qinglian tidak menyerah padanya. Dia juga membantu merawat anak Long Zaitian. Saya mendengar bahwa uang untuk popok anak ketika dia masih kecil semuanya dari Gu Qinglian. Wanita ini bisa dianggap penyanyang dan benar. Gaoba buru-buru berkata lagi. Begitukah? Jika begitu, maka wanita ini adalah wanita yang baik. Seorang wanita bisa merawat anak yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Butuh banyak toleransi. Selain itu, selain gosip ini, apa lagi yang bisa dilakukan? Anda mendengar? Lei Hu bertanya lagi. Juga, Tuan Long dan grup Long Teng tampaknya terkait erat, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chen Xiangtian. Chen Xiangtian telah membantunya memecahkan masalah berkali-kali. Dalam hal bergaul dengan Tuan Long, dia hampir seperti seekor anjing. Ini semua, saya dengar dari orang-orang yang suka bergosip di keluarga Gu. Petik 2. Gaoba adalah jalan lagi. Kakak laki-laki. Mungkin apa yang dilihat orang lain tidak sama dengan yang sebenarnya. Saya pikir Tuan Long ini telah bersabar dalam 5 tahun terakhir, atau orang lain salah mengartikannya dan mencorengnya. Serigala hitam, yang terdiam beberapa saat, berbicara. Hah? Serigala hitam? Aku ingat apa yang dikatakan Tuan Long di telinganya saat itu, apa yang dia katakan padamu. Lei Hu memikirkan satu hal, yaitu, apa yang Long Zaitian katakan kepada serigala hitam sebelum serigala hitam bermain kemarin. Itu hanya beberapa cara untuk mengatasi musuh dan menang. Setelah saya naik, saya menggunakannya, jadi saya menang. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Long ini memiliki cara yang baik. Setidaknya menurut saya, dia jelas bukan seorang orang yang biasa-biasa saja. Heilang berbicara dengan sangat fasih, dan Lei Hu sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga agak setuju dengan Heilang. Adapun yang lain, mari kita bicarakan. Hanya ada informasi Tuan Long tentang itu, dan tidak satu pun dari 3 lainnya.
Lei Hu menimbang dokumen itu lagi dan bertanya. Yang bernama Lin Si, kami tidak menyelidiki apapun, kami hanya tahu bahwa dia berasal dari ibu kota kekaisaran. Orang ini sangat misterius dan kuat, tetapi dia bersedia mematuhi Tuan Long, yang membuat orang merasa sangat salah. Petik 2. Gaoba menggaruk kepalanya dan berkata, ini sangat sederhana, Tuan Long lebih kuat dari Lin Si. Dengan kepribadian seperti wanita itu, tidak mungkin untuk tunduk pada seseorang yang lebih lemah darinya. Kata serigala hitam, masuk akal. Saya menantikan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tuan Long ini. Lei Hu menepuk pahanya dan berkata sambil berpikir. Gadis kecil termuda bernama Lu Qingyao, wanita tertua dari keluarga Lu di Laut Cina Timur, dan Lu Xuanji adalah kakeknya. Lu Xuanji menghubungi kami sebelumnya dan meminta video pertarungan kami. Saya memikirkannya dan memberi itu padanya tanpa bertanya apa-apa. Lagi pula, bos, kamu dan lelaki tua ini masih memiliki persahabatan. Gaoba adalah jalan lagi. Gadis kecil itu ternyata cucu Lu Xuanji, dan aku bahkan tidak mengenalinya. Dia berasal dari keluarga seni bela diri, dan itu normal untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dia baru berusia 14 atau 15 tahun, jadi dia juga kuat, bukan? Lei Hu sedikit terkejut. Orang lain adalah Qin Xiaomeng, putri Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Menurut penyelidikan, wanita tertua dari keluarga Qin ini suka menari dengan pisau dan senjata, tetapi kekuatannya tidak kuat. Menurut orang luar, tidak mungkin baginya untuk berada di ring kemarin. Buat perbedaan di atas ring. Gaoba berbicara lagi. Tapi kemarin, dia adalah pembunuh besar. Kedua petinju profesional kalah darinya. Lei Hu berkata sambil berpikir. Tuan Long sendiri bekerja di grup Longteng. Dia adalah guru Qin Xiaomeng. Dia mengajari Qin Xiaomeng beberapa tinju dan tendangan. Di antara mereka, Tai Chi memang diajarkan oleh Qin Xiaomeng. Ini yang saya dengar dari penjaga keamanan Longteng Group. Dikatakan bahwa Qin Xiaomeng berlatih Tai Chi pada waktu itu, dan diolok-olok oleh tim keamanan, dan tim keamanan didenda dari atas ke bawah untuk ini. Gaoba melihat dan berkata, ini menarik, ini menarik. Lei Hu berkata sambil berpikir, berapa banyak kekuatan yang dia miliki, mari kita lihat kapan saatnya tiba. Gaoba adalah jalan lagi. Itu saja, aku hanya ingin tahu dari mana dia berasal. Sedangkan sisanya, aku tidak punya tujuan lain. Lei Hu menyesap teh dan berkata, kalian semua bersiap dengan baik untuk pertarungan setelah 4 hari, lakukan yang terbaik, dan jangan biarkan ada kerugian. Lei Hu berdiri dan berkata kepada semua orang lagi. Mengerti. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menjawab. Setelah itu, Lei Hu mengevakuasi semua orang. Setelah semua orang pergi, Lei Hu duduk di kursi pertama, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. 1 hari berlalu dengan cepat. Pada hari-hari akhir musim gugur, malam datang dengan sangat cepat, pada saat Long Zaitian menjemput Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Membeli sayuran dan pulang, hari sudah benar-benar gelap, dan itu baru sebelum jam 6. Melihat pemandangan malam yang berbalik cepat di luar jendela, Gu Qinglian berpikir. Ketika mobil memasuki area perumahan Gunung Yunlan, Long Zaitian juga melambat. Zaitian, berhenti sejenak. Gu Qinglian tiba-tiba melihat sesuatu di luar jendela, jadi dia buru-buru berteriak pada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memarkir mobil di sisi jalan. Apa yang salah? Tanya Long Zaitian. Itu, sepertinya ayah. Di bangku tidak jauh dari sabuk hijau pinggir jalan, saya melihat seseorang berbaring di atasnya. Sangat dingin, siapa yang akan berbaring di tempat ini jika tidak apa-apa? Turun dan lihatlah. Long Zaitian membuka pintu mobil dan berkata, kamu di mobil sendiri, kami akan segera kembali. Gu Qinglian memberi Long Xiaoxi ponselnya, biarkan dia bermain dengannya, dan kemudian memberitahunya bahwa Long Xiaoxi mengangguk patuh setelah mendengar kata-kata itu. Ayah, apakah itu kamu? Pada saat ini, Gu Qinglian berteriak. Karena masalah pencahayaan, Gu Qinglian tidak bisa melihat dengan jelas. Orang di bangku mendengar ini dan segera berdiri dan berlari. Ayah, ini kami, aku Xiao Tian, untuk apa kamu berlari? Melihat ini, Long Zaitian bergegas. Mengapa kamu di sini? Gu Yunsan membuang muka ketika dia melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian. Ayah, untuk apa kamu berlari? Apa yang kamu lakukan berbaring di sini pada hari yang begitu dingin? Gu Qinglian melihatnya, sedikit tertekan. Saya baru saja selesai makan, pergi jalan-jalan, dan mencerna makanan. Saya lelah, jadi saya berbaring di sini. Mata Gu Yunsan berkedip secara otentik. Bab 393. Jalan-jalan, apakah kamu bercanda? Kamu tidak pernah keluar jalan-jalan saat ini, dan, bahkan jika itu berjalan-jalan, apa yang kamu lakukan berbaring di tempat ini, seberapa dingin di sini? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit cemas. Qinglian, aku baik-baik saja, kalian kembali, aku juga akan kembali. Gu Yunsan tidak bisa menggantung wajahnya, jadi dia berkata. Tidak, kamu harus menjelaskannya, apa yang terjadi? Gu Qinglian bertanya tanpa melepaskannya. Tidak apa-apa, kamu terlalu banyak berpikir, oke, biarkan aku pergi, aku akan kembali. Gu Yunsan berkata lagi, ayah,
apakah Wang Mei menendangmu keluar? Pada saat ini, Long Zaitian bertanya lagi. Tidak, bagaimana ini mungkin? Gu Yunsan membantahnya. Ayah, jangan berbohong padaku, Gu Shaowei kembali dari magangnya, apakah mereka berdua menendangmu keluar? Gu Qinglian berkata, matanya sudah sedikit merah. Oh, ini adalah orang tua dari keluargamu. Dia telah berada di sini selama sehari. Dia tidak pergi pada malam hari. Sudah hampir seminggu. Dia tinggal di sini sampai tengah malam setiap hari. Terkadang, dia di sini sepanjang malam. Ini sangat dingin. Ya Tuhan, tidak bisakah ini dingin? Ini hanya satu hari air mineral dan roti, bagaimana kamu bisa tahan? Pada saat ini, seorang bibi dari kantin terdekat keluar dan berkata. Diekspos, wajah tua Gu Yunsan memerah, dan dia tidak bisa bertahan di wajahnya. Terima kasih bibi, kami membawanya kembali sekarang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Oke, kalau begitu kamu kembali, betapa dinginnya hari ini. Mendengar kata-kata itu, bibi yang bersemangat itu terus bekerja lagi. Ayah, apakah kamu masih berbohong padaku? Kamu mendapatkan rumah di rumah dengan bekerja dengan rajin. Mengapa mereka mengusirmu? Itu terlalu berlebihan. Mata Gu Qinglian merah, dan dia sedikit marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu hanya perlu menjalani kehidupan yang baik. Bukannya kamu tidak tahu seperti apa ibumu? Oke, jangan khawatirkan aku, pulanglah, aku akan pergi kembali juga. Gu Yunsan mendorong tangan Gu Qinglian dan mencicit. Tidak, Gu Qinglian masih tidak melepaskannya. Ayah, pergilah ke tempatku dulu malam ini. Setelah makan malam, kami akan mengantarmu kembali. Ketika saatnya tiba, aku akan berbicara dengan Wang Mei. Pada saat ini, Long Zaituan berbicara otentik. Dia tidak mengenali Wang Mei, ibu mertuanya, tetapi dia masih mengenali Gu Yunsan, ayah mertuanya. Dalam keluarga mereka berempat, kepribadian Gu Qinglian lebih mirip Gu Yunsan. Sementara Gu Shaowei dan Wang Mei telah mengenakan celana yang sama sejak kecil. Apa yang kamu bicarakan dengannya, aku tidak bisa membicarakannya. Dia memiliki hati yang besar, dan mereka ingin tinggal bersamamu. Kamu setuju dengan masalah ini, tapi aku tidak setuju. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu, jadi dia menendangku keluar. Ketika dia tahu bahwa itu tidak berguna, itu akan baik-baik saja. Kamu akhirnya bisa menjalani kehidupan yang tenang, dan ayah tidak ingin mempersulitmu. Mendengar ini, Gu Yunsan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu betul apa kebajikan istrinya. Ayo pergi, ayo pulang dulu, pemanasan, makan sesuatu, jangan bilang apa-apa, aku akan berbicara dengannya dengan Zaitian. Pada saat ini, Gu Qinglian menarik Gu Yunsan, dan kemudian berkata, Gu Yunsan tidak tahan, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam mobil. Selamat malam kakek. Long Xiaoxi berteriak ketika dia melihat Gu Yunsan di kursi belakang. Oke, Xiaoxi juga baik-baik saja. Mendengar ini, Gu Yunsan dengan sayang membelai kepala kecil Long Xiaoxi. Dia selalu sangat menyukai anak ini, tetapi karena sikap Wang Mei, dia tidak pernah berani terlalu dekat dengan anak ini sebelumnya. Apakah kakek akan makan di rumah kita? Rumah kita memiliki banyak makanan lezat setiap malam. Akankah kakek tinggal di rumah kita di masa depan? Long Xiaoxi berkata lagi. Kakek tidak tinggal. Kakek akan pergi setelah makan malam, dan kembali ke Xiaoxi untuk bermain ketika kamu punya waktu. Gu Yunsan tidak bisa menggantung wajahnya, dan menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Long Xiaoxi berkata lagi. Untuk Gu Yunsan, dia memiliki persepsi yang lebih baik. Lagi pula, Gu Yunsan tidak pernah galak padanya sebelumnya. Terkadang, dia bahkan membawa permen, roti kukus, dan sebagainya. Dalam perjalanan ke villa di puncak gunung, Gu Yunsan menceritakan keseluruhan cerita. Faktanya, masalahnya adalah Wang Mei mengirim Gu Yunsan tapi karena tidak bisa tinggal di villa, dan mengusir Gu Yunsan. Yaitu, dia bisa kembali hanya setelah tengah malam. Dia menyelinap kembali dan tidur di kamar tempat Long Xiaoxi dan Long Zaitian tinggal, dan dia pasti akan diusir keesokan harinya. Sepanjang malam, untungnya, orang tua itu dalam keadaan sehat, selama hampir seminggu, tidak ada masalah. Kakak, ipar, siapa ini? Mendengar bahwa mobil Long Zaitian kembali, Long Yuner menang. Dia ayah kakak iparmu. Dia lebih muda dari orang tuamu. Kamu bisa memanggilnya Paman Gu. Ayah, ini adikku. Setelah Long Zaitian memperkenalkan Gu Yunsan, dia memperkenalkan Long Yuner lagi. Halo Paman Gu. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia berkata, kamu juga. Aku tidak dengar kamu punya adik perempuan. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit tulus. Paman Gu, masuklah ke dalam, di luar dingin, tapi ada pemanas di dalam. Long Yuner berkata lagi. Beberapa orang masuk bersama pada saat ini, Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng tiba tepat waktu, duduk di meja, menunggu makan malam. Tuan Long, Nona Gu sudah kembali. Qin Yuanlin melihat Long Zaitian masuk, tidak tahu malu dan tulus. Ketua Qin juga ada di sini, jadi kamu bisa menunggu. Kami akan memasak sekarang, dan kami akan segera makan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan bahwa dia merasa ada yang salah dengan kedatangan Qin Yuanlin untuk makan.
Orang-orang menginginkan uang dan uang dari harapan itu. Halo, kakek Qin. Long Xiaoxi berteriak ketika dia melihat Qin Yuanlin. Hei, oke, kamu juga. Lihat apa yang aku bawakan untukmu, amplop merah yang dijanjikan padamu kemarin. Mengatakan itu, Qin Yuanlin sudah memiliki amplop merah besar di tangannya. Setumpuk uang dimasukkan ke dalam amplop merah, dan sebagian besar tumpukan itu terbuka. Tampaknya itu harus setidaknya 10.000 yuan, dan dia memasukkannya ke dalam pelukan Long Xiaoxi tanpa mengedipkan matanya. Banyak uang. Long Xiaoxi tercengang. Ayahku punya uang, jangan pedulikan uangnya, ambil saja. Qin Xiaomeng agak arogan dan otentik ketika dia melihat penampilan Long Xiaoxi. Apa yang sedang dilakukan Ketua Qin? Anak itu tidak membutuhkan uang sebanyak itu, kamu dapat mengambilnya kembali. Melihat ini, Gu Qinglian berkata dengan cepat. Tidak, Nona Gu, ini tagihan makanan saya. Saya sangat malu untuk makan banyak. Sedikit uang bukan apa-apa. Qin Yuanlin sangat sopan dan otentik. Ketua Qin bisa datang kapan saja dia mau. Ini hanya makan. Tidak ada masalah memasak untuk 2 orang lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Jangan sopan padaku. Nanti kalau aku datang untuk makan, aku pasti akan membayar makanannya. Apakah 100.000 sebulan cukup? 100.000 untuk 1 orang, 2 bulan, 200.000 sebulan. Qin Yuanlin sangat senang ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian. Ini bukan masalah uang, tetapi makanan di sini sangat lezat. Bab 394. Gu Yunsan mendengarkan percakapan ini, tetapi sedikit terkejut. Amplop merah adalah 10.000 yuan, dan biaya makanan sebulan adalah 200.000 yuan. Siapa orang ini? Melihat orang di depannya, dia agak akrab, tetapi dia tidak bisa menyebutkan namanya. Dia selalu merasa bahwa dia telah melihatnya di suatu tempat. Ketua Qin, yang bermarga Qin lagi, sedang memikirkan Qin Yuanlin. Melihatnya dari kejauhan, dia benar-benar tampak seperti Qin Yuanlin. Segera, kesan Qin Yuanlin di benaknya tumpang tindih dengan gambar Ketua Qin di depan dia. Ini, mungkinkah Ketua Qin? Pada saat ini, Gu Yunsan bertanya dengan ragu. Halo, senang bertemu, saya Qin Yuanlin, Anda ayah Nona Qinglian, kan? Qin Yuanlin bertanya. Halo, saya Gu Yunsan, ini menantu dan putri saya. Terima kasih banyak telah menjaga keluarga kami. Tidak, ini untuk menjaga keluarga menantu saya. Mendengar ini, Gu Yunsan sangat malu. Tanpa diduga, orang seperti Qin Yuanlin akan menjadi tamu di sini. Dia mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi ketika dia berbicara, percakapan berubah lagi. Apa perawatan keluarga? Ada begitu banyak orang dalam keluarga. Tidak mungkin memenangkan kerja sama dengan keluarga Qin, kerja sama ini dimenangkan oleh Gu Qinglian. Menurut kata-kata Gu Qinglian, Long Zaitian memainkan peran besar di dalamnya. Dia tahu bahwa keluarga putrinya Qin tidak memiliki persahabatan. Jadi, dalam memenangkan kerjasama dengan keluarga Qin, Long Zaitian pasti memainkan peran penting. Saudara Gu, Tuan Long telah merawat keluarga Qin kami. Kami melakukan yang terbaik untuk membalas perawatan Tuan Long. Qin Yuanlin mengatakan kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata ini, Gu Yunsan tertegun sejenak. Sebagai imbalan atas perawatan Long Zaitian masih bisa mengurus keluarga Qin. Operasi apa ini? Gu Yunsan bingung, tetapi dia tahu bahwa pasti ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Ini putriku Qin Xiaomeng. Melihat Gu Yunsan tidak berbicara, Qin Yuanlin berkata lagi. Halo Paman Gu. Qin Xiaomeng menyambutnya dengan sangat patuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Halo, kamu juga. Gu Yunsan sedikit gelisah, dan dia tidak menyangka dia bisa mengobrol dan tertawa dengan pria besar seperti Qin Yuanlin di sini. Di masa lalu, saya berlutut dan memohon untuk seorang pria besar yang tidak dapat saya lihat. Pada saat ini, saya benar-benar dapat berbicara dengan diri saya sendiri di sini, dan saya merasa bahwa celahnya agak besar. Oke, ayah, duduk dulu, Qinglian dan aku akan memasak, dan setelah makan malam, Qinglian dan aku akan mengirimmu kembali. Long Zaitian melirik Gu Yunsan dan berkata kepada semua orang lagi. Oke, kamu pergi, aku akan duduk di sini sebentar. Gu Yunsan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat lingkungan sekitarnya, villa ini sangat bergaya, bahkan villa gunung keluarga Gu memiliki banyak gaya, dekorasi ini. Furnitur ini, tambahkan, tidak beberapa juta tidak bisa turun, nilai villa ini sendiri itu ratusan juta. Orang biasa, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa tinggal di villa seperti ini sepanjang hidup mereka. Tidak heran Wang Mei ingin tinggal di tempat ini. Namun, menurutnya, anak dan cucu memiliki berkahnya masing-masing. Mereka juga semakin tua, jadi mengapa membawa segala macam pengaruh buruk bagi kehidupan anak dan cucu. Di ruang tamu, Qin Yuanlin adalah veteran pusat perbelanjaan. Gu Yunsan tidak buruk, dia tidak kompeten, tetapi selama bertahun-tahun, kepribadiannya relatif santai. Jadi dia tidak dapat disangkal dalam banyak hal. Sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga. Keduanya berbicara seperti ini, dan mereka masih sangat bahagia. Selain itu,
Ada Long Xiaoxi dan Qin Xiaomeng di samping, dan suasana percakapan cukup harmonis. Ketua Qin masih mengenal orang tuaku. Gu Yunsan sedikit terkejut. Tentu saja, Pak Tua Gu memiliki reputasi yang sangat baik di kota Linjiang saat itu. Saya berbicara dengannya tentang beberapa hal di beberapa jamuan makan, dan dia memang seorang penatua yang terhormat. Saat itu, keluarga Gu adalah sebuah industri, dan di bawah manajemen perusahaan, itu meningkat dari hari ke hari. Qin Yuanlin mengatakan kata-kata itu, dengan kekaguman. Ayah saya, tentu saja, adalah seseorang yang saya hormati sepanjang hidup saya. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit emosional. Dapat dilihat bahwa Tuan Gu juga mewarisi warisan Tuan Gu, dan berbagai pandangannya tentang bisnis memiliki kesamaan dengan keluarga Tuan Gu. Banyak ide dan pandangan juga membuat saya kagum. Qin Yuanlin juga sangat sopan dan otentik. Apa yang dikatakan Ketua Qin? Saya hanya orang biasa-biasa saja. Sebenarnya, saya sudah lama pensiun, dan saya tidak terlibat dalam urusan keluarga. Anak-anak dan cucu akan memiliki anak dan cucu mereka sendiri, jadi biarkan orang muda yang melakukannya. Gu Yunsan berkata dengan emosi, kata-kata Qin Yuanlin, apakah itu tulus atau tidak, terdengar menghibur. Di dunia ini, siapa yang tidak suka kata-kata sanjungan? Itu tidak buruk, tidak ada yang salah dengan menjalani kehidupan normal. Qin Yuanlin berkata lagi. Keduanya berbicara, dan hampir 1 jam berlalu. Pada saat ini, meja sudah penuh dengan berbagai hidangan, dan makan malam mewah akan keluar. Gu Yunsan hanya makan roti dan minum air mineral selama beberapa hari. Tapi setelah melihat makan malam yang mewah ini, dia masih memegangnya. Tidak ada yang lain, ada tamu lain di sini sekarang, jadi saya tidak bisa mempermalukan putri dan menantu saya. Tapi dia agak terkejut bahwa sebaliknya, Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng tidak bermoral. Yah, ini enak, ini jauh lebih enak daripada koki kita. Ayah, coba ini juga enak. Qin Xiaomeng sedang makan di mulutnya, dan dia mengoceh dan otentik. Semuanya enak. Hal yang paling membahagiakan di dunia tidak lebih dari bisa makan makanan yang dibuat oleh Tuan Long. Qin Yuanlin berkata dengan emosi, dan melahapnya, mereka tidak merasakan penghinaan sedikitpun. Ayah, kamu juga bisa makan. Jangan merasa malu. Ketua Qin dan Nona Qin sering datang ke rumah kami. Mereka bukan orang luar, jadi jangan terlalu berhati-hati. Pada saat ini, Gu Qinglian berkata kepada Gu Yunsan. Kakek, kamu makan ini, aku menemukan bahwa kamu kehilangan berat badan. Pada saat ini, Long Xiaoxi memberi Gu Yunsan kaki ayam dan berkata. Hei, oke, terima kasih. Melihat ini, Gu Yunsan merasa sedikit hangat di hatinya. Anak dan cucu yang bahagia, keharmonisan keluarga, adalah kesuksesan terbesar dalam hidup. Adalah hal yang paling layak untuk dipamerkan. Mungkin kebenaran seperti itu, Wang Mei mungkin tidak akan pernah mengerti. Memikirkan hal ini, Gu Yunsan merasa sedikit sedih lagi, tetapi dia masih memakannya satu persatu. Sudah lama sejak dia makan panas, dan semakin dia memakannya, semakin enak rasanya. Di masa lalu, Long Zaitian memasak setiap makanan. Dia tidak merasa keahlian Long Zaitian begitu bagus. Sekarang dia menyadari bahwa setelah menantunya yang tidak berguna meninggalkan rumah, keluarga mereka bahkan tidak bisa makan makanan panas. Bab 395. Di masa lalu, sebelum Long Zaitian datang, Gu Qinglian selalu memasak. Gu Qinglian akan memasak ketika dia masih sangat muda. Sebagai saudara perempuan dalam keluarga, Gu Qinglian selalu mengambil tanggung jawab paling besar. Segala macam pekerjaan rumah dilakukan olehnya, dan seiring waktu, dia telah mengembangkan karakter penurut. Dan Gu Shaowei selalu menjadi objek yang disayangi. Setelah Gu Qinglian keluar untuk bekerja, sebagian besar pendapatannya dihabiskan untuk Gu Shaowei. Bahkan uang untuk kuliah diperoleh oleh Gu Qinglian ketika dia pergi bekerja. Kemudian, ketika Long Zaitian datang, pendapatan Gu Qinglian dibagi menjadi 2 bagian, yang sebagian besar dihabiskan untuk Gu Shaowei, dan sebagian untuk Long Xiaoxi. Meskipun dia juga sangat menjijikkan dari seorang pria yang menikah dengan seorang anak dalam pernikahan kedua. Tapi melihat anak itu menderita, dia masih tidak bisa mengendalikan simpatinya. Dia percaya bahwa anak itu tidak bersalah. Karena Long Zaitian adalah suaminya, dia tidak bisa melihat anak itu menderita. Setelah sekitar setengah jam, semua orang kenyang dan kenyang. Setelah makan, Qin Yuanlin dan Qin Xiaomeng tidak tinggal terlalu lama, mereka hanya pulang. Hanya beberapa menit dari tempat tinggal mereka. Jarak dan keamanan di sini sangat bagus, ada lampu terang di mana-mana, tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Ya Tuhan, aku tidak menyangka kamu dan Qin Yuanlin memiliki persahabatan seperti itu. Gu Yunsan cukup emosional lagi, bahkan Qin Yuanlin menyebut Long Zaitian sebagai Tuan Long Zaitian, yang menunjukkan bahwa Long Zaitian memiliki posisi yang luar biasa di hati Qin Yuanlin. Ini semacam persahabatan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ayah, aku sudah bilang, jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa memenangkan proyek dengan keluarga Qin. Mereka tidak memberi kita wajah. Mendengar ini,
Gu Qinglian sedikit bangga dan otentik, seolah-olah seorang anak sedang memamerkan mainannya. Bagus, bagus, ayah berharap kamu bisa saling mendukung dalam kariermu. Meskipun keluarga tidak memperlakukanmu dengan baik di masa lalu. Juga Wang Mei menargetkanmu dari waktu ke waktu, tetapi Qinglian tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk kan. Mendengar ini, Gu Yunsan merasa sedikit lega di hatinya. Ayah, hal-hal ini sudah berakhir, mengapa kamu masih menyebutkannya? Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya. Bukannya aku takut kamu memiliki simpul di hatimu. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini selama ini, dan kamu tidak boleh saling menyalahkan untuk apa. Memang benar bahwa kamu menjalani kehidupan yang baik. Gu Yunsan berkata lagi, jangan khawatir, ayah, tidak ada simpul. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia dan Gu Qinglian saling memandang dan hanya tersenyum. Tidak apa-apa jika tidak. Gu Yunsan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, sepertinya mereka juga tidak ingin memiliki simpul di hati mereka. Hanya saja keluarga tiga orang ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan telah melalui banyak hal, dan tidak mudah untuk sampai ke tempat seperti sekarang ini. Saya mendengar bahwa Anda mengambil 73% dari keuntungan dari proyek keluarga. Pada saat ini, Gu Yunsan bertanya lagi. Ya, keuntungan dari proyek ini sangat besar. Setelah kami mengambil 73%, keluarga masih menghasilkan banyak uang. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Awalnya, kami tidak berencana untuk mengambil begitu banyak keuntungan. Tetapi ayah, Anda tahu, setelah mereka memenangkan proyek, pemimpin proyek menjadi Gu Xiaohui. Saya tidak tahan dengan perlakuan semacam ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga acuh tak acuh. Tentu saja, Gu Xiaohui dari keluarga kakak laki-laki tertua tidak memiliki banyak kemampuan, dan jauh lebih buruk daripada Qinglian keluarga kami. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengelola bisnis keluarga, dan keuntungannya menurun setiap tahun. Keluarga Gu ini telah dikalahkan. Dia hanya memegang kaki bawah wanita tua itu, dan keterampilan lainnya jauh lebih sedikit daripada Qinglian. Ketika Gu Yunsan mengatakan kata-kata itu, dia juga menganggapnya serius. Ayah tidak memiliki kemampuan itu. Saya juga mendengar bahwa Anda mengalahkan Gu Xiaohui sampai ke tulang. Jadi, Qinglian menderita begitu banyak keluhan saat itu dan tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Sekarang Anda memiliki kemampuan seperti itu, tetapi saya tidak bisa biarkan dia menderita seperti itu lagi. Gu Yunsan berkata lagi, itu benar, ayah, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membuatnya merasa bersalah di masa depan. Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, menatap Gu Qinglian, dan berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya yang cantik sedikit merah, dan hatinya hangat. Berapa banyak uang yang Anda dapatkan di rumah tidak masalah bagi kami. Di pihak kami, setelah tunjangan dan tunjangan dipulihkan, kami mendapatkan banyak uang setiap bulan, yang cukup untuk hidup. Bahkan Cao Wei memiliki banyak uang di tangannya. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi. Ayah akan makan sebelum dia kenyang. Aku akan melakukan hal-hal lain dulu. Pada saat ini, kata Gu Qinglian, dan ketika dia berbicara, dia menikam Long Zaitian juga mengerti, mengikuti Gu Qinglian dan naik ke atas. Ada apa? Setelah menutup pintu, Long Zaitian bertanya. Ini lebih dari 40.000 yuan yang saya simpan. Saya ingin membayar biaya hidup ayah saya. Pensiunnya tidak banyak, dan dia dijebak oleh ibunya. Jika dia punya uang, dia tidak akan berbaring di tempat itu. Gu Qinglian sedikit sedih. Saya punya uang di sini. Saya punya 70.000 hingga 80.000 yuan. Gunakan milik saya. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Long Zaitian membolak-balik dompetnya, mengeluarkan sebuah kartu, dan berkata. Gunakan milikku, simpan milikmu. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia merasa tidak nyaman dengan uang yang dihabiskan Long Zaitian. Anda mengambilnya, Anda tidak perlu menghabiskan uang dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda memutuskan sendiri mana yang akan diberikan. Long Zaitian memberikan kartu itu kepada Gu Qinglian, dan kemudian berkata. Gu Qinglian ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi menyimpan kartu itu. Dia merasa bahwa suami dan istri perlu memiliki tingkat kemandirian ekonomi tertentu. Tetapi sejumlah keuangan saling menguntungkan. Dukungan tetap diperlukan. Oke, ikutlah denganku untuk membawa ayah kembali nanti. Pada saat ini, Gu Qinglian berkata lagi. Ini benar-benar tidak bagus, kamu bisa membiarkan ditinggal di sini. Long Zaitian menyarankan lagi. Dia sudah tinggal bersama ibunya selama lebih dari 10 tahun. Aku khawatir dia tidak akan terbiasa. Mari kita lihat dulu. Setelah merenung sejenak, kata Gu Qinglian. Bukannya dia tidak memikirkan hal ini, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengungkitnya. Baiklah, putuskan saja. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi hanya menatap Long Zaitian dengan tatapan kosong. Bagaimana pria ini bisa begitu patuh? Apakah dia benar-benar budak istrinya? Oke, ayo turun. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Hanya setelah mereka turun,
mereka menemukan bahwa Qin Yuanlin tidak lagi berada di tempat makan. Yuner, di mana ayahku? Gu Qinglian bertanya. Paman Gu berkata untuk berjalan-jalan, mencerna makanan, dan kembali lagi nanti. Long Yuner menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berkata, telepon. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan juga memanggil Gu Yunsan. Hei ayah, di mana kamu sekarang? Gu Qinglian bertanya. Aku berjalan kembali sendiri, tepat pada waktunya untuk mencerna dan mencerna, kamu tidak perlu mengirimku. Kata-kata Gu Yunsan datang dari ujung telepon yang lain. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kembali sendiri, bisakah mereka membiarkanmu kembali? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit menyalahkan yang asli. Bab 396. Kamu tidak peduli tentang hal-hal ini. Kamu menjalani kehidupan yang baik. Masalah di rumah tidak ada hubungannya denganmu. Gu Yunsan mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Tidak masalah, kamu adalah ayahku, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak melihat mereka ketika mereka memperlakukanmu seperti ini? Gu Qinglian berkata lagi, untuk waktu yang lama. Gu Yunsan tidak berbicara, Gu Qinglian hanya menutup telepon, dan Long Yuner mendengarkan, tidak tahu apa yang terjadi. Yuner, lihat Xiaoxi untukku, dan adik iparmu dan aku akan keluar. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara pada Long Yuner. Oke, pergi dan cepat kembali, ini sudah malam. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia juga mengatakan. Saat ini, Long Xiaoxi sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di kamar, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Setelah masuk ke mobil, Long Zaitian dan Gu Qinglian turun gunung. Hanya ada satu jalan menuruni gunung, tetapi infrastruktur di daerah ini sangat bagus, dan ada lampu jalan di jalan. Malam akhir musim gugur agak dingin, Gu Yunsan membungkus mantelnya, meringkuk tubuhnya sebaik mungkin, dan menuju ke bawah gunung. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, saya menemukan sosoknya yang agak panjang, yang tampak agak sepi. 7 atau 8 menit kemudian, sisi jalan yang semula sunyi teringat suara mobil, dan lampu mobil muncul di tempat jalan gunung berbelok. Gu Yunsan berjalan sebentar, dan kemudian dia melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, sebuah mobil akhirnya berhenti di depannya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan kami mengirimmu kembali? Gu Qinglian turun dari mobil dan sedikit menyalahkan terowongan. Kamu sibuk, jadi jangan khawatir tentang hal-hal ini. Mendengar ini, Gu Yunsan melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tegas. Apa yang buruk? Ayo pergi, aku akan membawamu kembali. Gu Qinglian sangat ngotot, menarik Gu Yunsan ke dalam mobil, tetapi Gu Yunsan lebih keras kepala daripada Gu Qinglian, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam mobil. Ayah, ini lebih dari 40.000 yuan yang aku dan Zai Tian simpan. Ambil dulu, lalu beritahu kami jika itu tidak cukup. Setelah masuk ke mobil, Gu Qinglian memberi Gu Yunsan kartu dan berkata. Kata-kata Gu Qinglian juga sangat rincin, yaitu uang yang dia dan Long Zai Tian simpan. Yang tidak hanya mewakili niat putrinya, tetapi juga niat Long Zai Tian. Tidak, saya punya uang. Saya bisa mendapatkan tunjangan dan tunjangan keluarga selama sebulan, serta pensiun. Anda tidak perlu memberi saya uang. Gu Yunsan menghindar lagi. Bisakah pensiun, tunjangan, dan tunjangan Anda ada di tangan Anda? Jangan bersikeras. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Anda selama bertahun-tahun. Gu Qinglian berkata lagi, Ayah, kamu mengambil uang ini sendiri, tetapi tidak mudah untuk diambil. Kamu dapat mengambilnya selama kamu mengambilnya. Sekarang penghasilan kami cukup tinggi, jadi uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Long Zaitian juga berkata. Mendengar kata-kata ini, Gu Yunsan masih menerima kartu itu. Tak lama kemudian, mobil memasuki kawasan A, dan akhirnya mobil berhenti di depan rumah. Gu Yunsan memiliki kunci di tangannya, tetapi dia pergi untuk membuka pintu dengan ekspresi agak malu. Dia tahu apa yang terjadi selanjutnya, hanya memikirkannya dengan jari-jari kakinya. Gu Yunsan, kamu bajingan, beraninya kamu kembali. Pergi keluar, kamu sangat melindungi putrimu, mari kita lihat apakah putrimu dapat mendukungmu di masa pensiun. Pada saat ini, suara sengit Wang Mei sudah terdengar, bergema melalui ritme seluruh komunitas. Yo, bukankah ini orang kaya yang tinggal di Villa Puncak Bukit? Mengapa dia kembali? Apakah dia diusir dari Villa Puncak Bukit? Pada saat ini, Gu Shaowei keluar dan melihat Long Zaitian, Gu Qinglian, dan Gu Yunsan. Shaowei, bagaimana kamu bisa berbicara dengan saudara perempuanmu seperti ini? Mendengar ini, Gu Yunsan mengerutkan kening dalam, agak tak berdaya. Kenapa tidak? Dia kakakku. Semua uangnya digunakan untuk membesarkan tukang sampah. Gu Shaowei melirik Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan berkata, Gu Shaowei, aku tidak ingin memberitahumu hari ini, mengapa kamu memperlakukan ayah seperti ini. Pada saat ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Terakhir kali Gu Shaowei berkata pada dirinya sendiri di telepon, dia masih mengingatnya dengan segar. Dia sekarang sangat asing dengan kakaknya, dan tidak pernah asing. Pada saat ini, Wang Mei juga keluar dari dalam, mengambil langkah cepat dan penuh semangat. Apa yang kita lakukan padanya? Apa yang kita lakukan padanya, apa urusanmu?
Wang Mei mengangkat kepalanya dan berkata, rumah di sini dibiayai oleh kerja keras ayahku. Dia telah tidur di luar selama seminggu, dan tubuhnya tidak tahan. Apakah kamu ingin memaksanya mati? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan dibenarkan. Gu Qinglian, mengapa kamu begitu menyedihkan di sini? Apa yang kamu katakan ketika kamu membuang sampah di luar? Kamu mengatakan bahwa sampah ini dapat membeli sebuah villa, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Gu Qinglian, aku tidak bisa memikirkan keseriusanmu. Bagaimana kalau berhubungan dengan generasi kedua yang kaya untuk mengumpulkan sampah? Bagaimana cara membuat gapura untuk menjadi jam tangan? Ketika Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, dia mencibir lagi. Gu Shaowei, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah saudara perempuanmu. Selama bertahun-tahun, bukankah itu semua uang yang dia peroleh dari kerja kerasnya? Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia juga marah dan dimarahi. Gu Yunsan, tutup mulut untukku, jika bukan karena kamu, bagaimana status kita dalam keluarga bisa begitu rendah? Gu Shaowei menghina lagi. Anda, ketika Gu Yunsan mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Gu Shaowei, katakan lagi. Gu Qinglian menatap Gu Shaowei, matanya sedikit merah. Kenapa? Menurutmu aku tidak berani mengatakannya. Katakan padaku, uang besar mana yang kamu kaitkan? Apakah Qin Yuanlin dari grup Longteng, atau seseorang di bawah Qin Yuanlin? Semua orang tidak bisa memenangkan proyek. Jika kamu menang, saya tidak percaya Anda bisa. Tidak ada cara lain. Malam ini, semua anggota keluarga di sini, dan semuanya dikatakan dan dilakukan. Tidak mudah bagi ibu untuk mendukung Anda tahun-tahun ini. Apakah Anda ingin membayar puluhan juta tunjangan? Gu Shaowei berkata dengan tegas, dia merasa telah melihat semuanya, dan memandang Gu Qinglian dengan bangga. Plak, pada saat inilah Long Zaitian menembak dan menamparkan wajah Gu Shaowei, membuat Gu Shaowei tercengang. Tamparan ini untuk kakakmu. Ini adalah kemalangan hidupnya memiliki adik laki-laki sepertimu. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Sampah, kamu benar-benar memukulku, kamu mencari kematian. Gu Shaowei tercengang dan berkata dengan keras. Gu Shaowei bereaksi dan ingin menyerang Long Zaitian lagi, tapi Long Zaitian membalasnya. Dia menamparkan Gu Shaowei di sisi lain wajahnya dengan backhand. Di depannya, Gu Shaowei tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat adegan ini, Gu Qinglian berbalik, air mata mengalir di wajahnya, dia merasa sangat sedih, dan menyetujui tembakan Long Zaitian. Menghancurkan reputasi seseorang lebih baik daripada mengambil nyawa seseorang di mata adik laki-laki dan ibunya, reputasinya sendiri hanyalah alat untuk mendapatkan uang. Tamparan ini untuk ayahmu, kamu tidak setia dan tidak berbakti. Long Zaitian juga acuh tak acuh. Bab 397. Long Zaitian, brengsek, kamu gila, kamu berani memukul orang, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Melihat ini, Wang Mei dengan cepat membantu Gu Shaowei dan berkata, panggil polisi dan tangkap saya. Biarkan saya memberitahu Anda, tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang berani mengurus urusan saya. Jika Anda ingin memanggil polisi, Anda dapat mencoba. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Anda, Wang Mei benar lagi. Jangan bicara tentang memukulnya, jika dia berbicara lagi, aku akan menghapusnya. Sungguh sia-sia, sesuatu yang lebih rendah daripada babi dan anjing. Long Zaitian menatap mereka berdua dengan nada dingin dan asli. Long Zaitian, kamu sedang mencari kematian. Gu Shaowei dipukuli, dan tentu saja dia tidak yakin. Tentu saja, dia sangat takut pada Long Zaitian, tetapi pada saat ini, dia terlalu sedih. Plak, Long Zaitian mendarat di Gu Shaowei lagi. Ibumu tidak mengajarimu berbicara dengan baik. Apa yang kamu lakukan dengan mulut murahan itu? Jika kamu berbicara lagi, aku akan memecatmu hari ini. Long Zaitian berkata dengan nada mengejek. Mengatakan itu, dia ingin terus bergerak maju, tetapi saat ini, Gu Shaowei sudah takut dan mundur lagi dan lagi. Long Zaitian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berani menghancurkanku? Gu Shaowei sangat malu. Long Zaitian, saya katakan, jangan sombong, saya tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang dapat menghentikan Anda. Wang Mei juga sangat takut dengan yang asli. Kamu benar, tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang benar-benar dapat menghentikanku. Karena kamu belum mengajari putramu untuk menjadi pria yang baik, aku akan membantumu mendidik putramu hari ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Lupakan saja, Zaitian. Pada saat ini, Gu Qinglian meraih tangan Long Zaitian dan berkata. Melihat ini, Gu Shaowei akhirnya melepaskan batu besar di hatinya. Keadaan tragis Sun Hao masih sangat membekas di benaknya. Kalau nanti aku melihat ayah diusir, kalian tunggu saja setiap kaki patah. Kamu harus percaya padaku, aku pasti bisa. Juga, jika ayah masih ditendang, yang aku beli BMW X7, aku akan mengambilnya kembali juga. Pada saat ini, Long Zaitian menatap mereka berdua dengan nada ringan. Ketika Wang Mei dan Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, mereka tidak berani berbicara, jadi mereka hanya bisa menatap Long Zaitian. Aku sudah menjelaskannya. Jika kalian ingin mencoba, jangan salahkan aku karena kejam.
Long Zaitian menekankan lagi. Ayah, kamu pergi untuk tinggal di kamar King Lian, di mana kamu pada dasarnya tidak membawa apa-apa, pergi dan tinggal di sana. Pada saat ini, Long Zaitian berkata lagi. Kalian berdua, keluar saja. Jika aku mengetahui bahwa kamu kasar kepada istriku lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, keluar. Long Zaitian memarahi Wang Mei dan Gu Shaowei lagi, dan ketika Gu Shaowei dan Wang Mei mendengar kata-kata itu, mereka juga berjalan mundur dengan sedikit ketakutan. Butuh sekitar setengah jam bagi Gu Yunsan untuk tenang. Zaitian, kamu mengalahkan mereka, menurutku itu tidak berguna. Kamu harus meninggalkan hal-hal ini sendirian. Ini terlalu merepotkan. Gu Yunsan masih berkata, orang seperti ini hanya bisa aman setelah menelepon. Ayah, ini telepon dari King Lian dan aku. Jika terjadi sesuatu, kita akan bantu sesegera mungkin. Long Zaitian memasukkan nomor teleponnya dan nomor telepon Gu King Lian ke telepon genggam Gu Yunsan. Gu King Lian sudah memiliki nomor telepon Gu Yunsan, dan dia terutama memberikan nomornya kepada Gu Yunsan. Oke, tidak ada yang bisa dilakukan, kalian akan kembali, sudah terlambat. Masih ada anak-anak yang harus diurus. Pada saat ini, Gu Yunsan memperingatkan lagi. Yah, ayo pergi dulu. Jika ayah punya sesuatu, dia harus menelepon kita. Gu King Lian masih sangat khawatir. Jika bajingan itu, jangan ambil hati. Ayah tahu karaktermu. Bajingan itu, dia sengaja melakukannya. Gu Yunsan sedikit tertekan lagi. Jangan khawatir, ayah, aku tahu. Gu King Lian berkata, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Yunsan, Gu King Lian dan Long Zaitian pergi. Hanya saja dalam perjalanan, wajah Gu King Lian masih sangat buruk, dan dia masih sangat khawatir. Jangan khawatir, Wang Mei dan Gu Shaowei tidak berani melakukan apapun dalam waktu singkat. Di satu sisi, mereka takut padaku, dan di sisi lain, mereka bahkan lebih takut aku akan ambil mobilnya. Uang lebih penting daripada nyawa bagi mereka. Di mata mereka, bahkan reputasi seseorang bisa ditukar dengan uang. Long Zaitian juga melihat kekhawatiran Gu King Lian, lalu berkata, kuharap begitu, tidak, aku hanya bisa menjemput ayah. Sekalipun mereka tidak berani melakukan apa-apa, hidup pasti tidak akan mudah ketika ayah ada. Pada saat ini, Gu King Lian masih berkata, menghadapi orang-orang seperti Gu Shaowei, jangan menangis, tampar saja dia. Long Zaitian ringan dan otentik lagi. Aku bukan kamu. Gu King Lian memandang Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Ketika saya di sini, tentu saja saya akan melakukannya untuk Anda. Jika saya tidak di sini, Anda dapat menelepon saya. Dimanapun Anda berada, saya akan segera ke sana. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Oke, aku tahu kamu bisa bertarung, oke. Gu King Lian berkata dengan marah, keduanya berkata, dan mengendarai mobil menuju puncak gunung. Kota Linjiang, di klub medis mewah keluarga Wang. Beberapa hari kemudian, cedera Wang Chonglin dan Kai Shengmei jelas telah meningkat pesat, perban di tubuh mereka telah berkurang banyak, dan sekarang mereka bisa berjalan di tanah. Pemulihan yang cepat karena kondisi medis keluarga Wang yang tinggi. Meskipun mereka bukan keturunan langsung dari keluarga Wang, perawatan yang mereka nikmati juga tidak buruk. Pada jam ini, keduanya masih belum tidur, yaitu, pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan seorang lelaki tua masuk. Bos, ada kabar baik. Ketika Laoni masuk, dia sangat bersemangat. Katakan, apa kabar baiknya? Wang Chonglin bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Seseorang mengambil hadiah itu. Oldni sedikit bersemangat. Oh, siapa yang menjatuhkannya, bukankah itu pembunuh yang sangat kuat? Wang Chonglin tertarik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan antisipasi. Itu pasti pembunuh yang sangat kuat. Kali ini, sampah, dan keluarga mereka, semuanya mati. Ketika Kai Shengmei mendengar ini, dia juga sangat bersemangat. Memikirkan penghinaan yang dia terima di restoran hari itu, dia merasakan kebencian di hatinya. Pembunuh ini dikatakan cukup kuat. Pada peringkat pembunuh platform, dia peringkat ke-15, dan dia memenangkan hadiah. Diperkirakan dia akan segera mencapai Daxia. Pada saat ini, Laoni juga berkata, tunggu, biarkan aku berpikir. Pada saat ini, Wang Chonglin sedikit ragu-ragu, dan berkata kepada Nitua. Tunggu apa lagi, apa yang harus dipikirkan? Kai Shengmei sangat mendesak lagi. Kamu seorang wanita, kamu tahu sial, apakah kamu tahu apa yang dikatakan tuan muda tertua ketika dia memberiku cara ini? Ketika Wang Chonglin mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Wanita memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek, dan mereka suka bergabung dalam kesenangan. Apa yang bisa saya katakan, apalagi yang bisa dikatakan tuan muda tertua? Ketika Kai Shengmei mendengar kata-kata itu, dia bertanya dengan hati nurani yang bersalah. Bab 398. Tuan muda tertua mengatakan bahwa bahkan jika Anda mengundang orang, Anda harus tetap rendah hati. Bagaimana menurut Anda, Daxia adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran. Jadi pembunuh macam apa, mereka tidak boleh menginjakan kaki di Daxia. Kata Wang Chonglin. Apa yang akan terjadi jika diketahui bahwa itu adalah orang yang kita undang? Kai Shengmei berkata lagi.
Bagaimana saya bisa tahu? Wang Chonglin sekali lagi dalam suasana hati yang buruk. Entahlah, itu artinya tidak ada konsekuensinya. Apa yang kamu takutkan, bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Apakah kamu harus sangat berhati-hati? Kai Sengmei cukup menghina. Sebenarnya, bosnya benar. Platform K memang memiliki beberapa aturan tidak tertulis untuk kita di Daxia. Orang-orang di Daxia menerbitkan hadiah untuk pembunuhan, dan eksekusi pembunuhan biasanya di luar negeri. Jika itu di Cina, perlu tambah uang. Mereka juga mengatakan bahwa Daxia adalah daerah terlarang bagi tentara bayaran, dan akan sangat sulit untuk melakukan tugas. Saya belajar dari atas bahwa mereka bahkan menolak untuk melakukan tugas Daxia 5 tahun yang lalu, karena orang-orang yang datang semuanya mati. Pada saat ini, Laoni juga agak berhati-hati. Pernahkah kamu mendengar? Hati-hati, jangan biarkan dia melibatkan kita. Wang Chonglin melirik Kai Sengmei dan berkata dengan marah. Ketika Kai Sengmei mendengar kata-kata itu, dia hanya mengerutkan bibirnya. Laoni, bisakah kita menghubungi si pembunuh? Wang Chonglin bertanya lagi. Saya khawatir ini tidak bisa dilakukan, karena yang mereka dapatkan hanya informasi target kami. Adapun informasi pribadi kami, umumnya rahasia. Informasi pribadi si pembunuh bahkan lebih rahasia. Ini untuk keamanan transaksi, dan juga untuk majikan, keamanan. Laoni mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dalam hal ini, orang lain tidak akan bisa mengetahui siapa yang kita undang. Ketika Wang Chonglin mendengar kata-kata itu, dia sedikit beruntung. Itu dia, jika itu masalahnya, bisakah kita duduk dan bersantai dan menunggu limbah ini dibunuh? Ketika Laoni mendengar kata-kata itu, dia juga sangat tenang dan otentik. Itu dia. Kita bisa menunggu saja. Ketika Wang Chonglin mendengar kata-kata itu, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian berkata. Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua melihat kekejaman di mata satu sama lain. Keesokan harinya, Long Zaitian bangun pagi-pagi. Sementara Gu Qinglian masih tidur di tempat tidur, telepon Long Zaitian berdering. Gu Qinglian bangun dan melihat nama di telepon. Namanya Lin Si. Hati Gu Qinglian sedikit tergerak ketika melihat nama ini. Orang ini dan Lin Si selalu berhubungan. Untuk apa? Gu Qinglian berpikir pada dirinya sendiri bahwa saat ini, Gu Qinglian memiliki keinginan dalam hatinya untuk menjawab telepon. Tetapi setelah memikirkannya, dia bangkit, mengeluarkan telepon, dan pergi ke dapur. Telepon Anda. Ketika dia datang ke dapur, Gu Qinglian berkata dengan ringan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menerima panggilan itu, meliriknya, dan Lin Si yang menelepon. Kamu lihat di sini dulu, aku akan keluar dan menjawab telepon. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya berkata, oh, kamu pergi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Tapi Long Zaitian sibuk menjawab telepon dan tidak melihat adanya ketidakpuasan dari Gu Qinglian. Siapa Lin Si? Ini misterius. Gu Qinglian menghela nafas, sedikit tak berdaya, pasta di panci pengaduk di tangannya linglung. Di luar villa, Long Zaitian menjawab telepon. Apakah ada masalah? Tanya Long Zaitian. Kakak, seseorang benar-benar mengambil hadiah itu. Setelah menghubungkan telepon, suara Lin Si datang dari ujung telepon. Siapa yang kamu jemput? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Saya menangkap seorang pembunuh baru dari 2 tahun terakhir. Dikatakan bahwa dia tidak pernah melewatkan satu tangan pun. Dia berusia 21 tahun dan namanya Xiao Ketuo. Karena dia biasanya membunuh orang dengan serangan diam-diam, dan metodenya kejam. Jadi di lingkaran pembunuh, namanya serigala beracun. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia hanya memperkenalkannya. Bagaimana Anda membandingkannya dengan dia? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Pembunuhan kedua. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Siapa yang membunuh siapa? Tanya Long Zaitian. Tentu saja aku langsung membunuhnya. Di mata kami, yang disebut pembunuh ini tidak lebih dari itu. Kalau tidak, aliansi pembunuh barat tidak akan menandatangani perjanjian seperti itu dengan kami. Ketika Lin Si mendengar ini, dia sedikit bangga dan otentik. Dari mana asal-usul serigala beracun Sauke ini? Tanya Long Zaitian lagi. Dia adalah anggota aliansi pembunuh dan termasuk dalam organisasi Kahati di bawah aliansi pembunuh. Ini juga merupakan organisasi yang baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Ia memiliki ambisi dan klaim besar untuk membuka pasar Daxia. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Daxia adalah terlarang bagi seorang tentara bayaran. Lin Si mendengar kata-kata itu dan baru saja menjelaskan. Kamu memberitahu Sanavado dan katakan padanya bahwa jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak boleh menginjakan kaki di Daxia. Jika tidak aliansi pembunuh omong kosong mereka hanya akan menunggu darah mengalir. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya dingin dan asli. Dimengerti, kakak. Satu hal lagi, jika Sauke ini datang, apakah saudaramu yang akan mengambil tindakan, atau saya, atau mengatur orang lain untuk mengambil tindakan? Lin Si bertanya lagi. Aku akan melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, mereka akan benar-benar mengira aku sudah mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh.
Jika itu masalahnya, apakah ada risiko mengungkap identitas kakak? Lin Si sedikit khawatir. Untuk musuh kita di dalam, semakin saya melakukannya, semakin terlihat seperti saya melakukannya, semakin sedikit mereka curiga bahwa saya melakukannya. Ini adalah peringatan bagi mereka yang di luar, apakah mereka berpikir demikian atau tidak. Apa yang saya lakukan, mereka akan merasa bahwa Dacia masih setingkat denganku selain aku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjelaskan lagi. Kalau begitu aku tahu bagaimana melakukannya. Lin Si mendengar kata-kata itu, tetapi juga acuh tak acuh. Ada berita yang relevan, tolong beritahu saya sesegera mungkin dan selidiki rencana perjalanannya. Jika dia tidak bertobat, saya tidak ingin dia tinggal di tanah Daxia selama lebih dari 5 hari. Long Zaitian menekankan lagi. Oke kakak, jangan khawatir, semua jenis informasi yang relevan sudah diselidiki dan akan segera didokumentasikan. Siapapun yang memposting bounty dan apa pihak lain itu, akan saya tunjukkan secara detail di sini. Lin Si mendengar kata-kata itu, sangat percaya diri dan otentik. Long Zaitian menjawab, dan setelah keduanya terus menjelaskan beberapa hal yang tidak berbahaya, mereka menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian sedikit mengernyit, dan setelah mengukur hatinya sebentar, dia berangkat untuk kembali. Setelah beberapa saat, dia kembali ke dapur. Pada saat ini, Gu Qinglian sedang memasak mie. Miemu hampir matang. Long Zaitian melihat penampilan Gu Qinglian, sedikit tidak berdaya. Apa? Mendengar ini, Gu Qinglian berteriak, dan dengan cepat mematikan api, terkejut. Apa yang kamu pikirkan, berpikir begitu dalam? Long Zaitian bertanya sedikit heran. Bab 399. Tidak ada. Mata Gu Qinglian berkedip sedikit, tetapi ketika dilihat oleh Long Zaitian. Wajahnya yang cantik sedikit merah, kepalanya menunduk, dan dia tampak malu. Apa yang kamu lihat? Gu Qinglian berkata dengan sedikit malu. Tidak, saya hanya berpikir itu terlihat bagus. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Pergi, itu tidak serius. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia mencubit Long Zaitian. Siapa yang baru saja kamu telepon? Misterius. Gu Qinglian masih bertanya. Lin Si, apakah kamu tidak melihatnya? Tanya Long Zaitian. Siapa Lin Si? Apa yang kamu bicarakan? Sangat misterius. Gu Qinglian pura-pura tidak peduli dengan terowongan itu. Lin Si adalah Lin Si, dia memanggilku kakak. Kami membicarakan beberapa hal pribadi. Long Zaitian tidak tahu bagaimana menjawab, dia tidak ingin Gu Qinglian tahu terlalu banyak tentang dirinya sendiri. Oh, hal-hal pribadi, bahkan aku tidak tahu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tanpa ekspresi dan asli. Lebih baik tidak tahu. Tidak baik tahu. Kamu hanya perlu ingat untuk memperhatikan keselamatan baru-baru ini. Long Zaitian terus sibuk, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Sekeranjang roti kukus panas sudah keluar, dia memegang roti kukus dan keluar. Bajingan besar. Gu Qinglian mendengus dingin, merasa sedikit malu di hatinya, dan berkata dengan marah. Apakah kamu memarahiku lagi? Long Zaitian kembali lagi. Tidak, aku tidak memarahimu. Gu Qinglian segera menyangkalnya. Ngomong-ngomong, lusa adalah hari kematian Ibu Xiaoxi. Apakah kamu ingin pergi melihatnya bersama? Pada saat ini, Long Zaitian tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Gu Qinglian jelas tercengang untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Aku akan pergi bersamamu. Setelah waktu yang lama, kata Gu Qinglian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia terus bekerja lagi. Gu Qinglian menguap dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Namun, ada beberapa keraguan di hatinya, dia tidak pernah memberitahu dia tentang Ibu Xiaoxi sebelumnya. Tetapi hari ini dia mengambil inisiatif untuk mengangkatnya dan meminta dirinya untuk pergi bersama. Apa artinya ini? Apakah ini karena dia secara bertahap melepaskan beban di hatinya? Bisakah kamu menerima dirimu sendiri? Gu Qinglian berpikir dalam hati. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Long Zaitian adalah orang yang sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Zaitian tidak dekat dengannya karena dia memiliki simpul di hatinya. Kali ini, dia mencoba untuk melepaskan simpul di hatinya. Dalam 2 hari berikutnya, selain mengirim Gu Qinglian untuk bekerja dan Long Xiaoxi ke sekolah, Long Zaitian pergi ke rumah sakit setiap hari. Adapun pekerjaan di Longteng, selain mengajari Qin Xiaomeng tinjunya, dia tidak punya pekerjaan lain. Setelah mengatur pelajaran setiap hari, biarkan Qin Xiaomeng berlatih sendiri. Dalam 2 atau 3 hari terakhir, cedera Lu Qingyao juga telah pulih dengan sangat baik, dan dia telah memulai latihan normal. Setelah memiliki Lu Qingyao sebagai mitra seni bela diri, Qin Xiaomeng telah menjadikan Lu Qingyao salah satu tujuannya. Berlatih keras. Long Zaitian menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit. Di rumah sakit, kaki Long Defu pulih dengan sangat baik. Menurut kata-kata Xie Changlin dan Liu Zhensheng, dia bisa dipulangkan dalam 10 hari. Tetapi mengingat kondisi medis yang sangat baik di rumah sakit, Long Zaitian tidak terburu-buru untuk biarkan Long Defu keluar dari rumah sakit. Kehidupan yang sederhana dan tenang berlalu dengan cepat, dan itu adalah pagi yang tenang dan damai lagi. Telepon Long Zaitian terus berdering lagi. Kali ini, bukan Lin Si yang menelepon,
Tetapi Chen Xiangtian. Telepon, teleponmu. Gu Qinglian membawa telepon ke Long Zaitian lagi. Nomor telepon siapa? Long Zaitian bertanya secara naluriah. Chen Xiangtian. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Hei, ada apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Pada saat ini, Chen Xiangtian berkata pelan. Istriku ada di sisiku, tidakkah menurutmu itu nyaman? Tanya Long Zaiti. Tidak nyaman, Tuan Long. Anda harus pindah tempat. Saya hanya bisa memberitahu Anda apa yang saya katakan kali ini. Ini tentang pekerjaan saya. Maafkan saya, Tuan Long. Chen Xiangtian sangat yakin. Ya, Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang dan berkata. Melihat bahwa Gu Qinglian tidak memiliki ekspresi khusus, mereka berjalan keluar. Berpura-pura misterius. Melihat ini, Gu Qinglian mengoceh dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia mengabaikan Long Zaitian, dua pria besar, dan pada akhirnya, mereka tidak bisa mempermalukan diri mereka sendiri. Katakan, ada apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, itu tidak baik, sesuatu yang besar terjadi. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sedikit cemas. Apa masalahnya? Apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Petik 2. Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Saya baru saja menerima berita di atas bahwa ada orang berbahaya yang ingin menyelinap ke kota Linjiang kami. Chen Xiangtian mengatakan sesuatu yang otentik. Kamu juga tahu ini. Long Zaitian sedikit terkejut. Apa yang tidak diketahui tentang ini? Dia sudah berbicara, dia sangat terkenal, dia sudah berbicara. Tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk membunuh Raja Naga. Dia tidak mengenali definisi Daxia sebagai tempat terlarang bagi tentara bayaran. Dia mengatakan akan mulai membuka pasar Daxia. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan fasih. Apakah dia sakit? Dia mungkin pasien gangguan jiwa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia agak membenci yang asli. Tuan Long telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan dia mungkin tidak tahu bahwa kita tidak memiliki banyak hal di Daxia, kecuali ada banyak orang. Semakin banyak orang, semakin banyak perselisihan, semakin banyak pembunuhan dan transaksi. Lebih banyak pasar dan lebih banyak uang. Tapi bertahun-tahun yang lalu, dunia pembunuh barat organisasi utama dari aliansi pembunuh telah berjanji untuk tidak pernah menginjakan kaki di Daxia. Yang telah menyebabkan mereka kehilangan banyak kepentingan selama bertahun-tahun. Tapi setelah bertahun-tahun, hati mereka belum mati. Selama ada cukup uang, beberapa orang bersedia mengambil risiko. Petik 2. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berbicara secara rinci lagi, seolah-olah dia takut Long Zaitian mungkin tidak mengerti sesuatu. Kalau begitu biarkan mereka datang. Mereka mungkin mengira aku sudah mati. Datang dan bunuh seseorang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sangat bagus untuk mencampur adukkan, dan pada saat yang sama kedengarannya sangat kuat. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Apa yang akan dilakukan Tuan Long selanjutnya? Chen Xiangtian, mantan komandan kelas 3 dari zona sub perang ke-7 dari zona perang selatan, akan melapor kepada Anda. Saya bersedia menjadi pion dan mendengarkan kiriman Anda. Kapan saja, Chen Xiangtian berkata, cukup bersemangat dan otentik, dan bahkan mulai melaporkan keluarganya. Oke, bisakah kamu berhenti melempar, lakukan saja urusanmu sendiri. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam. Chen Xiangtian ini juga sangat tua. Mengapa dia terkadang terlihat sangat lucu? Tuan Long, saya terlihat agak kuno. Faktanya, saya 7 atau 8 tahun lebih tua dari Anda. Saya berusia 40-an, dan saya paling banyak setengah baya. Sekarang saya mempertahankan tinggi latihan tekanan setiap hari. Rata-rata 3 atau 5 orang spiritual di masyarakat, begitu juga lawan saya. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sangat percaya diri. Bab 400. Oke, jangan repot-repot. Dengan cara ini, ada baiknya Anda menjaga keamanan kota Linjiang. Tahu lebih banyak tentang informasi pihak lain, cari tahu detail pihak lain, saya akan menangani hal-hal lain, hanya melindungi biasa orang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Tuan Long, apakah Anda ingin saya mengirim beberapa orang untuk melindungi Anda dan keluarga Anda? Chen Xiangtian bertanya lagi. Tidak, bukankah kamu mengirim seseorang ke sini tanpa 300 tael perak? Mereka hanya menargetkanku. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal di tanah Daxia selama lebih dari 5 hari. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Oke, jika Anda butuh bantuan, katakan saja. Hidup saya, Chen Xiangtian, milik Anda, Tuan Long. Sangat menyenangkan untuk keluar dari medan perang selama bertahun-tahun. Saya tidak punya tempat untuk menempatkan faktor pertempuran di selatan. Chen Xiangtian sangat bangga dan otentik. Setelah mengobrol beberapa kata dengan Chen Xiangtian, Long Zaitian baru saja menutup telepon. Dia takut dia akan terus mengobrol, dan Chen Xiangtian bisa menahannya untuk mengobrol sampai sore. Hanya saja yang ini baru saja menutup telepon, dan yang lainnya berdering lagi, dan bukan orang lain yang menelepon, tetapi Lin Si. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Saudaraku, kami terkejut, orang ini pergi ke Daxia 2 hari yang lalu.
Tapi pemeriksaan perbatasan kami sangat ketat. Jika dia ingin masuk, itu akan membutuhkan beberapa masalah. Diperkirakan dia sudah memasuki Daxia, atau akan masuk ke Daxia. Dan, ketika dia datang, dia memposting video di luar, menargetkan zona perang selatan kita, dan bahkan seluruh video militer Daxia. Setelah menjawab telepon, dia berbicara terus terang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga mengerti. Tidak heran Chen Xiangtian juga tahu tentang masalah ini. Ternyata orang-orang sudah sombong seperti ini. Ini benar-benar profil tinggi. Profil tinggi adalah profil tinggi, saya tidak tahu seberapa kuat itu, jangan sia-siakan lagi. Apa yang Sanavado katakan? Tanya Long Zaitian lagi. Sanavado mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sekarang secara aktif menghubungi si pembunuh dan organisasi tempat si pembunuh untuk menjelaskan situasi yang relevan. Lin Si bertanya dan menjawab. Ada tanggapan sekarang? Tanya Long Zaitian. Belum. Tetapi menurut penyelidikan dan pemantauan kami, yang lain sudah mulai bertindak, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan. Sekarang kami belum melacak jejaknya. Namun, sejak dia muncul di tanah Daxia, tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Meninggalkan jejak. Tidak terekspos. Lin Si menjawab lagi. Tidak apa-apa, Anda dapat memberi saya tautan ke video di luar dan mengirimkannya ke akun WeChat lain. Anda tunggu sebentar, dan saya akan meminta seseorang untuk menambahkan Anda nanti. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara dengan Lin Si lagi. Mengerti. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menutup telepon setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian. Setelah menutup telepon, Long Zaitian kembali ke villa. Apa yang harus dibicarakan? Bicara begitu lama. Gu Qinglian bertanya. Beri aku ponselmu. Long Zaitian menjawab. Ambil sendiri di kamar. Kata sandinya adalah hari ulang tahunku. Gu Qinglian menguap dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia kembali ke kamar, menemukan ponsel Gu Qinglian. Menggunakan WeChat Gu Qinglian, dan menambahkan WeChat Lin Si, tetapi setelah memikirkannya, dia mengirim pesan lain ke Lin Si. Kamu masih mengirimnya ke ponselku. Menyamarkan IP-ku, kata Long Zaitian ringan dan otentik. Banyak orang mengunjungi video ini, termasuk banyak IP Daxia. Saya tidak berpikir itu harus diubah dengan penyamaran. Setelah beberapa saat, Lin Si mengirim pesan. Lebih baik berhati-hati, lebih baik berpura-pura. Long Zaitian menjawab lagi. Oke, tunggu beberapa menit. Pada saat ini, Lin Si menjawab lagi, bawahan Lin Si memiliki semua jenis bakat mutakhir, dan tidak sulit bagi mereka untuk membantu memodifikasi IP akses. Pada saat ini, Gu Qinglian juga kembali. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Gu Qinglian duduk di sebelah Long Zaitian, meletakkan dagunya di bahu Long Zaitian dengan sangat dekat, dan melihat ponsel di tangan Long Zaitian. Dia sudah terbiasa dengan sikap halus dan intim seperti ini. Kakak, tidak apa-apa. Informasi lokasi Anda yang sebenarnya tidak akan ditampilkan ketika Anda mengunjungi alamat ini. Setelah beberapa saat, Lin Si mengirim tautan dan berkata, meskipun nama panggilan WeChat adalah kamu, tetapi Gu Qinglian tahu bahwa WeChat ini pasti milik Lin Si, dan keduanya sepertinya membicarakan sesuatu yang sangat sulit. Ini Lin Si lagi, itu Lin Si lagi, selalu Lin Si, dan itu disebut saudara Long Zaitian. Bukankah bajingan ini adalah saudara perempuan yang mengenali semua jenis yang tak terlukiskan di mana-mana? Gu Qinglian menebak dalam hatinya, tetapi tidak berbicara. Gu Qinglian melihatnya, sedikit penasaran. Tubuh itu bersandar pada Long Zaitian, memperhatikan dengan seksama. Baiklah, Long Zaitian menjawab dengan kata yang bagus, lalu mengklik tautannya. Hal misterius apa yang kamu lakukan, bahkan menyamarkan alamatmu. Gu Qinglian sedikit penasaran, tetapi melihat tautan yang dibuka Long Zaitian, itu adalah video. Hai, teman-teman terkasih, saya Xiao Keto, semua orang di luar memanggil saya serigala beracun. Saya berusia 21 tahun ini, dan saya adalah anggota organisasi pembunuh Hardka. Seorang pria yang mengenakan topeng badut muncul dalam gambar dan berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Di bagian bawah video juga terdapat subtitle Daxia yang sepertinya khusus untuk orang-orang Daxia. Tahukah Anda, aliansi pembunuh kami mengklaim dapat membunuh orang di setiap sudut dunia, tetapi kami tidak dapat menginjakan kaki di Daxia. Daxia dikenal sebagai tempat terlarang bagi tentara bayaran di dunia, tempat di mana tentara bayaran dan pembunuh menghilang. Rumor mengatakan bahwa Raja Naga melindungi tanah luas Daxia, sehingga yang kuat dari semua negara tidak berani melihat ke barat. Tapi aku, serigala beracun Xiao Keto, tidak percaya pada kejahatan ini. Sebagai generasi baru dari pembunuh, aku akan menggunakan tindakanku sendiri untuk membuka pasar Daxia. Di masa depan, Daxia akan menjadi surga bagi tentara bayaran dan pembunuh karena aku. Badut bertopeng berbicara dengan nada mengejek, dan subtitle di Daxia di bawah video membuatnya mudah untuk memahami arti kata-katanya. Beberapa hari yang lalu, saya menerima misi dari Daxia, meminta saya untuk pergi ke Daxia untuk membunuh seseorang. Ketika Anda melihat video ini, saya sudah pergi ke Daxia. Sekarang saya akan pergi ke Daxia, dan saya akan membuktikan Daxia itu tidak pernah menjadi tempat terlarang bagi tentara bayaran.
Orang Daxia adalah pengecut, dan Raja Naga mereka juga pengecut. Dia adalah karakter virtual yang tidak ada. Jika dia bukan karakter virtual, saya juga akan memiliki belati di tangan saya dan bunuh sendiri yang disebut Raja Naga ini. Badut bertopeng sangat arogan dan otentik. Aku khawatir dia bukan orang bodoh. Gu Qinglian menonton video itu dengan tulus. Orang yang tidak berpikiran jernih selalu mati lebih cepat, dan mereka hanya badut yang melompat. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh, dan dia tidak melihat serigala beracun Xiao Tuo di matanya. Dia melihat data video ini. Ada ratusan ribu komentar di bawah, jutaan retweet, dan hampir 10 juta dari mereka. Long Zaitian melihatnya dan mengklik komentar itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.